Waalaikumsalam, bro. My partner. Gimana, sehat-sehat nih? Aduh. Akhirnya ketemu juga nih. Selama ini kita selalu bagi tugas ya, kayak mungkin di sisi bisnis banyak gue gitu kan, di sisi operations dan development untuk di lapangan lah ya. Mungkin banyak lo yang handle gitu kan. Different headache lah, bro. Yes. Kita udah bagi tugas. Nah, sekarang bisa ketemu di balik meja nih. Di balik meja dan layar. Aduh. Jadi ngobrolin apa kita hari ini? Jadi kita lagi sebenarnya stress relieving, Pak. Iya. Kita jauh-jauh nih ke daerah pinggir pantai. Iya, kita lagi stress relieving di salah satu partner kita yang ngebantu kita untuk set up office dan legal gitu ya. Iya. Jadi kita lagi mampir sini dan kebetulan kita juga punya fasilitas podcast, jadi kita pakai dan sekalian refreshing sebenarnya, Pak. Iya, betul. Ya agendanya sebenarnya kita saat ini mau free flow sih karena kita mau ngebahas deep down sekalian diskusi lah, mungkin jangan-jangan di momen-momen ini kita tiba-tiba tumbuh ide dan siapa tahu nanti kalau kita share ini teman-teman yang nonton juga bisa share di komen gitu loh, siapa tahu ada ide buat kita nih, kita makin gede lagi gitu kan. Siapa tahu teman-teman ada kesulitan, kesulitan teman-teman tuh bisa jadi ide kita. Yes, betul. Biar sekali. bikin teman-teman makin mudah hidupnya. Setuju banget. Nggak perlu repot-repot seperti tagline kita lah ya. Iya. Apa sih tagline-nya? Apa ya tagline? Masih dicari nih. Sebenarnya gue masih nyari tagline-nya apa. Iya, masih dicari. Indian memang tujuan kita kan memberikan solusi ya buat segala kerumitan yang terjadi di industri otomotif ini gitu. Tapi yang pasti ada satu, Pak. Apa tuh? Mau ke bengkel? Pakai driver aja. Yes, betul banget. Itu baru bengkel tuh. Masih banyak hal yang lain ya. Iya, setuju banget. Jadi sebelum kita mulai mungkin kan teman-teman mungkin rekan-rekan yang ada di netizen ini kan mungkin belum tahu ya sebenarnya kita tuh apa sih gitu kan. Mungkin gue perkenal sedikit tentang diri gue dan background gue gitu kan. Lu juga perkenalan tentang background lu dan diri lo gitu kan. Gue perkenalan sedikit ya. Gue Yudhistira. Orang-orang biasa manggil gue Yudis gitu ya. Sederhananya Yudis. Ada yang dipanggil juga Mas Yuds, Mas Yudis ya. Bebas mungkin karena wajah gue agak kejawaan jadi dipanggil Yudis, Mas Yudis gitu. Jawa Mas ya. Campur soalnya, Pak, campur. Ya. Jadi sebenarnya background gue tuh jauh dari apa yang gue lakuin sekarang. Gue mengawali karir tuh sebagai awalnya itu jadi bisnis, jadi sales gitu ya. Dari sales, bener-bener sales lapangan. Dulu gue di pertambangan juga. Gue dulu jualan spare part alat berat. Gue start dari situ. Dan gue melalang Buana Kalimantan tuh di awal karir gue. Keren. Terus di pertengahan karir gue, ya alhamdulillah Allah kasih gue rezeki. Gue waktu itu jabatan terakhir gue di Kalimantan tuh Regional Sales Manager untuk megang di lebih tepatnya di Jakarta, di Kalimantan Selatan gitu kan. Tapi fokusannya tuh ada di 3 kota. Kota pertama adalah Batu Kajang, Tabalong, sama di wilayah namanya itu Muara Teweh. Jadi Kalimantan Tengah ya. Jadi sebenarnya agak sedikit melompat tuh dari Kalimantan Selatan. Kenapa? Karena 3 wilayah ini adalah wilayah pertambangan yang hotspot gitu ya. Hotspotnya di wilayah Kalimantan Selatan. Jadi gue tuh banyak tuh kayak ke arah Tabalong agak ke bawah dikit. Ada banyak pertambangan. Di Tabalong sendiri ada tambang besar namanya yang dikelola oleh Adaro. Adaro Energi gitu ya. Jadi makanan besarnya di situ tuh. Dan gue alhamdulillah waktu itu join ke salah satu perusahaan aftermarket untuk alat berat yang terbesar di Indonesia, dan gue dipercaya untuk buka project di situ, dan alhamdulillah gue berhasil buka beberapa klien-klien baru pas gue di situ gitu. Cuman seiring berjalannya waktu ya gue berpikir untuk gue pengen pulang ke Jakarta gitu. Bahkan gue sampai cari opsi bikin usaha kambing, domba gitu ya, untuk gue mungkin bisa ada side hustle, gue bisa pulang ke Jakarta, dan gue mungkin karakternya lebih seneng deket sama keluarga ya. Cuman rezeki gue membawa gue ke Kalimantan, dan mungkin story shortnya sebenarnya gue dari Jakarta kan aslinya gitu. Akhirnya ya gue sempat switch karir di Jakarta sebagai business development.
Jadi setelah gue sedikit bergeser lah ke Jakarta dan berbeda industri pada saat itu sebagai business development. Lalu ya ketika saat gue di business development itu gue berpikir kayak ada sebuah potensi yang sebenarnya bisa dikembangin gitu. Ada sebuah potensi yang sebenarnya bisa dikembangin dan syukurlah gue ketemu Pak Hanafi yang backgroundnya murni pure di otomotif ya, karena gue lama di alat berat. Terus akhirnya timbullah ide ini. Idenya timbul dari ya tadi gue punya mobil ya walaupun mobil itu sebenarnya punya orang tua gue, tapi setiap gue berkarir dari Senin sampai Jumat, bahkan Sabtu gue lebih prefer untuk liburan gitu kan. Rasanya tuh ke bengkel tuh males banget rasanya. Jadi gue selalu berpikir solusi apa yang membuat kita itu tidak perlu repot-repot ke bengkel, tapi tagline yang paling utama adalah aman gitu loh. Gue bisa serahin itu ke orang yang bisa gue percaya. Gitu, kan. Ini tuh ada kaitannya sama background gue, Pak. Nah itu makanya mungkin bisa switch dulu. Jadi, tuh. Gue kenalin dulu deh ya. Nama gue Hanafiah. Cewek banget namanya, makanya biasa dipanggil sama temen-temen tuh Hanafi, Hans, apapun deh yang nyaman dipanggilnya. Karena Hanafi itu 3 suku kata, nggak enak tuh. Mau Hana, kalau Hana kan terlalu cewek. Nah itu. Nah kenapa tadi gue nyambung dari Pak Yudis nih, atau gue Yudis aja kali ya bro. Iya. Nah abis itu memang kita sama-sama anak Jakarta yang kebuang di perantauan. Jadi kalau dulu gue tuh di mobil dari awal gue lulus kuliah itu gue langsung masuk ke Nissan Indomobil. Jadi kalau dulu Nissan itu ada program yang percepatan gitulah ya, dia langsung ditempatkan di kota-kota lain, provinsi lain. MT gitu ya? MT ya? Manajemen Trainee. Gue ditempatin pertama itu di Manado, kemudian di Surabaya, Sidoarjo, terus gue pulang deh ke Jakarta. Nah, total gue ngerantau tuh 5 tahun. Tujuannya ke Jakarta karena gue udah nikah ya, udah punya keluarga gitu ya, pengennya kan pulang ya. Betul. Nah, selama gue di perantauan, itu temen gue tuh rata-rata tuh dari kepala bengkel. Karena mereka tuh banyak dari perantauan juga. Oke. Nongkrongnya di mana? Di bengkel. Kalau gue bengong nggak ada teman gitu ya, gue nongkrong di ruang tunggu. Sering gue ngeliat tuh, ada yang sampai cuti karena masalah cuma mau servis doang kok. Mau servis aja sampai cuti ngapain ya? Nah, mungkin ini juga dialamin teman-teman gitu loh. Itulah yang ngebawa gue ke sini sama Yudis gitu ya. Ada pain point di situ nih. Bisnis ini seru juga nih. Korea dari mana nih? Bengkel dulu deh gitu kan ya. Siapa yang butuh kita dulu? Bengkel, mobil, apa lagi ya? Maintenance, nomor 1 itu maintenance. Nomor 2, 3, 4, 5, dan banyak lagi kaitannya sama mobil. Makanya ada pakai driver. Nah itu sebenarnya diawali dari itu akhirnya gue kenal sama Pak Hanafi juga. Hanafi ini gitu kan. Gue berpikir kayak berani nggak yuk kita develop bareng gitu. Itu awalnya bener-bener kita nekat banget lah. Dengan ide dan mimpi besar kita. Kita nekat gitu kan. Cari investor bingung. Iya, kita kumpulin resource yang ada, baik investor, connections dan semua. Jadi benar-benar kita awalin tuh ya bisa dikatakan ya semi berdarah-darah lah karena kita menikmati prosesnya gitu. Jadi kita bisa katakan kita nggak terlalu merasa tersakiti dalam tanda kutip karena kita menikmati prosesnya gitu. Betul. Kita sempat ngerasain sulitnya mencari klien dan lain-lain sampai akhirnya di titik ini alhamdulillah kita di poin yang bisa dikatakan cukup stabil ya Pak ya, cukup stabil. Bisa nge-tackle semua problem yang kita hadapin gitu kan, dan resource kita cukup untuk tim lah seperti itu kan, untuk tim dan development ya. Makanya dari situ kita ketika saat ketemu Pak Hanafi kita benar-benar sakit-sakitan. Sekarang alhamdulillahnya kita udah lumayan develop dan tapi yang pasti namanya juga bisnis baru ya Pak ya, kita pasti tetap menemuin banyak problem-problem yang harus kita solve. Tapi alhamdulillah ketika kita menjalani journey ini kita merasakan bahwa ya itu ya Pak ya, ternyata kita ngebantu banyak orang dalam prosesnya. Itu yang kayak membuat gua wah ini kita harus terus maju dan mungkin harapannya bakal lebih grow lagi gitu kan. Cuman sebenarnya gue tuh kita kan selama ini selalu kayak punya job masing-masing udah kita ini ya. Ya mumpung di sini kita lagi santai gitu kan.
mungkin lu kan lebih fokus, mungkin gue sekarang lebih pengen deep down ke ini nih, apa namanya, pengembangan operations, apa yang sebenarnya jadi fokusan kita ya Pak ya. Yeah. Jadi fokusan kita di awal, terus apa namanya, value-value apa yang sebenarnya kita kuatin di operations untuk mendukung bisnis kita gitu kan. Mungkin lu bisa jelasin gak sih Pak, as operations perspektif gitu ya. Yeah. Sebenarnya biar teman-teman tahu juga sebenarnya apa sih yang membedakan ya antara driver biasa gitu kan dengan agentnya pakai driver, dan flow proses yang diberikan oleh pakai driver yang membuat ya dia itu lebih bagus dibandingkan, ya katakanlah lebih advance lah dibandingkan dengan driver umum yang mungkin bisa ditarik harian atau seperti apa. Oke, jadi gini bro. Nomor 1, kita bergerak di bidang jasa, service excellence. Service excellence itu butuhnya apa aja sih? Pertama, orang tuh melihat fisiknya dulu nih, penampilan. Kita harus punya standar yang menunjukkan bahwa memang, oh ini representatifnya pakai driver. Nah, buat teman-teman nih yang lihat nih, kita pakai jaketnya nih. Salah satunya nomor 1 adalah dia harus pakai jaket seperti ini. Kemudian pada saat pengambilan dia juga harus bawa identitas. Ini identitas ini penting. Jadi buat memastikan lagi bahwa ini benar dari tim kita. Dan yang paling penting adalah kita kerjasama sama brand-brand yang memang sudah terkenal. Jadi trust itu tumbuh. Bukan melalui kita lagi, lewat partner kita, lewat driver kita. Driver kita hanya penguat. Itu yang pertama. Yang kedua nih yang unik nih bro. Bukan cuma sembarang driver. Kita pakai tracking link. Jadi customer nih bisa mantau selama proses penjemputan, posisinya si driver di mana. Ketika sudah sampai di rumah, dia bisa foto-foto gitu. Jadi semua proses ini memang sudah dijalani. Foto-foto pun tidak sembarang foto. Foto itu juga satu panel, satu foto ketika pada saat jemput dan sampai. Jadi kita tahu nih proses mana jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kita punya semua proof-nya. Kemudian kita bisa tunjukin ke customer kita bahwa ini proof-nya. Seperti itu. Nah, proses itu ya. ini semua transparan. Jadi yang tadi gue bilang, service excellence itu 1 adalah trust, yang kedua adalah transparan, yang ketiga adalah tepat guna. Oh yes, itu sih, bro. setuju banget. Jadi semua harus timingnya harus tepat, koordinasinya harus tepat. Itulah service excellence yang kita punya nih. Gitu. Jadi intinya tuh sebenarnya mengamankan di setiap sudut gitu ya Betul. Pak ya. Jadi jangan sampai ada celah ya. Maka dari itu dari tim operations pakai driver juga kita itu apa namanya istilahnya merencanakan sesuatu itu dengan berdasarkan value. Betul. Value apa yang kita terapkan. Betul. Setelah itu value itu digambarkan oleh tim di operations. Gitu kan. Dimana misalnya value kita mau service excellence, yang itu juga berhubungan dengan tepat waktu, tepat guna, transparent. Maka dari itu akhirnya SOPs kita pun dibuat berdasarkan value yang mau kita tawarkan. Dimulai dari yang pertama tadi apa yang udah Bapak jelaskan, ya tadi semua prosesnya tuh terdokumentasi gitu. Semua prosesnya terdokumentasi gitu kan. Tapi di samping segala teknologi nih Pak ya, kita kan bicara masalah kalau SOPs mungkin ke rules and technology. Dari apa namanya, quality driver sendiri gitu kan, atau mungkin looks atau ini driver sendiri tuh apa sih yang ditonjolkan gitu ya dibandingkan dengan driver-driver umumnya gitu? Ya yang pasti kita seleksi driver.